wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Materi pembelajaran matematika kita hari ini yaitu mengenai pembagian pecahan. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian untuk berdoa di rumah kalian masing-masing agar kalian diberi kelancaran untuk belajar dan diberikan kemudahan untuk memahami materi pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian berdoa, jangan lupa kalian isi juga link presensi kehadiran kalian di grup kelas kalian ya. Nah, untuk materi kita hari ini mengenai pembagian pecahan, ada 5 hal yang akan kita pelajari mengenai pembagian pecahan. Untuk yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan. Kemudian yang kedua, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang ketiga, pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang keempat, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Dan yang kelima, pembagian 3 pecahan berturut-turut. Untuk rumus umum mengenai pembagian pecahan yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Nah, di sini untuk pecahan yang pertama itu kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Nah, itu tetap ya A per B. Kemudian tanda bagi ini kita ubah menjadi perkalian. Pecahan yang kedua ini harus kita balik. C per D dibalik menjadi D per C. Contohnya 1/4 kita balik menjadi 4/1. Nah, untuk pembagian pecahan ini diingat harus kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu semua. Sekarang kita masuk ke materi pertama kita yaitu pembagian bilangan asli dengan pecahan. Disimak baik belajar pembagian bilangan asli dengan pecahan. Nah, rumusnya untuk pembagian bilangan asli dengan pecahan ini, untuk bilangan aslinya itu harus kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Bilangan asli jika kita ubah ke bentuk pecahan biasa maka penyebutnya pasti 1. Di sini 1/4 ini sudah pecahan biasa dibagi 20 ini bilangan asli. Artinya 20/1. Sekarang kita masukkan dengan rumus pembagian pecahan. A per B ini 1/4 itu tetap ya 1/4. Tanda pembagian ini berubah menjadi perkalian. Kemudian pecahan yang kedua kita balik 20/1 dibalik menjadi 1/20. Nah, sekarang pembilang kali pembilang 1 kali 1 1/4 kali 20 untuk penyebutnya. 4 kali 20 berapa? 80. 1/4 dibagi 20 hasilnya 1/8 kali yang kedua 40 dibagi 1 2/3. 40 artinya 40/1 dibagi 1 2/3 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 1 kali 3 ditambah 2 5/3. 40/1 ini tetap. Kemudian pembagiannya ini berubah menjadi perkalian. 5/3 kita balik menjadi 3/5. Sekarang ada bilangan yang bisa kita sederhanakan. Kita lihat yaitu 40 dengan 5. Sama-sama kita bagi 5 itu 40 dibagi 5 8. 5 dibagi 5 1. 8 kali 3 penyebutnya 1 kali 1. 8 kali 3 hasilnya 24. Penyebutnya 1 kali 1 1. 24/1 artinya 24 dibagi 1 yaitu 24. Nah, ini untuk materi pembagian bilangan asli dengan pecahan. Sekarang kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Materi kita sekarang yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Untuk contoh soal yang pertama, ini 1/3 dibagi 6/9. 1/3 tetap ya. Kemudian pembagian ini berubah menjadi tanda perkalian. 6/9 harus kita balik menjadi 9/6. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 3 dengan 9 sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Pembilangnya sekarang kita kalikan. 1 kali 3 penyebutnya 1 kali 6. 1 kali 3 itu 3 penyebutnya 1 kali 6 6. 3/6 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3 1/6 dibagi 3 2. 1/3 dibagi 6/9 hasilnya 1/2. Sekarang untuk contoh soal yang kedua, 1/4 dibagi 1/7. 1/4 tetap. Tanda pembagian berubah menjadi perkalian. 1/7 kita balik menjadi 7/1. Sekarang ini
ada angka yang bisa kita sederhanakan, kita langsung pembilang kali pembilang. 1 kali 7 per penyebutnya 4 kali 1. 1 kali 7, 7 per 4 kali 1, 4. 7 per 4 artinya 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 dapat 1. 1 kali 4, 4. Kurangi 7 dikurangi 4 sisa 3. Maka hasilnya 1, sisanya kita buat pembilang 3 per penyebutnya 4. 1 per 4 dibagi 1 per 7 hasilnya 1, 3 per 4. Nah ini untuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Materi kita yang sekarang yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Untuk contoh soal yang pertama, 1 per 4 dibagi 4 per 8. Untuk pecahan campurannya ini harus kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 1 per 4 menjadi 1 kali 4, 4 ditambah 1, 5 per 4 dibagi 4 per 8. Nah untuk pembagian ini 5 per 4 tandanya berubah menjadi perkalian. 4 per 8 kita balik menjadi 8 per 4. Nah ini 4 dengan 8 kita sederhanakan. Kita dulu sama-sama kita bagi 4. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Pembilang kali pembilang 5 kali 2 per penyebutnya 1 kali 4. 5 kali 2 hasilnya 10 per 1 kali 4, 4. 10 dibagi 4 dapat 2. 2 kali 4 8. Kurangi 10 kurangi 8 itu 2. Maka hasilnya 2, kemudian sisanya jadi pembilang per penyebutnya 4. 2 per 4 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita tulis dulu 2 dan 4 nya ini sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2 1 per penyebutnya 4 dibagi 2 2. 1 per 4 dibagi 4 per 8 hasilnya 2 1 per 2. Sekarang untuk contoh soal yang kedua, 3 per 5 dibagi 1 per 9. 3 per 5 dibagi, untuk pecahan biasa dari 1 per 9 itu 1 kali 9, 9 ditambah 1, 10 per 9. 3 per 5 kali, nah 10 per 9 ini kita balik menjadi 9 per 10. Karena tidak ada bilangan yang bisa kita coret, kita sederhanakan langsung pembilangnya dulu. 3 kali 9 per penyebutnya 5 kali 10. 3 kali 9 27 per 5 kali 10 50. Nah 27 per 50 ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 3 per 5 dibagi 1 per 9 hasilnya 27 per 50. Nah ini untuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sekarang kita lanjut untuk belajar pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Untuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran, jangan lupa untuk pecahan campurannya itu kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Sekarang untuk contoh soal yang pertama, 2 1 per 4 dibagi 1 per 3. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua. 2 1 per 4, 2 kali 4 8 ditambah 1 9 per penyebutnya 4 dibagi 1 per 3, berarti 1 kali 3 3 ditambah 1 4 per 3. Sekarang kita tulis dulu pecahan yang pertama 9 per 4 tandanya berubah menjadi perkalian. 4 per 3 kita balik menjadi 3 per 4. Di sini tidak ada bilangan yang bisa kita sederhanakan atau kita coret. 9 kali 3 untuk bilangnya 9 kali 3 per penyebutnya 4 kali 4. 9 kali 3 itu 27 per 4 kali 4 16. 27 per 16 artinya 27 dibagi 16 hasilnya 1 kali 16 16. 27 dikurangi 16 berapa? 7 dikurangi 6 1. 2 kali 1 1. Berarti dapatnya 1, sisanya 11 per 16. Nah ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. 2 1 per 4 dibagi 1 per 3 hasilnya 1 11 per 16. Untuk contoh soal yang kedua, 5 1 per 2
1/5 kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua. 5 kali 2 10 ditambah 1 11/2 dibagi 1/5 1 kali 5 5 ditambah 1 6/5 11/2 tandanya juga menjadi perkalian 6/5 dibalik menjadi 5/6. Ini juga ada angka yang bisa kita sederhanakan. Berarti pembilang kali pembilang 11 kali 5 penyebutnya 2 kali 6. 11 kali 5 itu 55 plus 2 kali 6 itu 12. 55 plus 12 artinya 55 dibagi 12 dapatnya 4. 4 kali 12 48 dikurangi 5 dikurangi 8 tidak bisa minyak 1. Jadi 15 dikurangi 8 7. Nah di sini sudah dipinjam 1 menjadi 4 dikurangi 4 habis ya atau 0. Hasilnya 4 kemudian sisanya 7. Jadikan pembilang 7/12. 5 1/2 dibagi 1 1/5 hasilnya 4 7/12. Nah itu untuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sekarang kita lanjutkan materi kita yang terakhir yaitu pembagian 3 pecahan berturut-turut. Materi kita yang terakhir mengenai pembagian 3 pecahan berturut-turut. Untuk rumus pembagian pecahan tadi A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali B per C. Nah ini hanya ada 2 pecahan. Bagaimana jika 3 pecahan berturut? Kita tulis dulu pecahan yang pertama A per B dibagi pecahan keduanya kita simbolkan menjadi C per D. Kemudian pecahan yang ketiganya E per F. Itu untuk rumusnya A per B ini tetap A per B. Pembagian ini berubah menjadi tanda perkalian. C per D harus kita balik menjadi D per E. Kemudian pembagian ini kita terus jadi perkalian juga. Berarti pecahan yang terakhir ini juga kita balik lagi. E per F dibalik menjadi F per E. Nah itu untuk rumus 3 pecahan berturut-turut. Sekarang kita ke contoh soalnya. 2 1/5 dibagi 1 2/8 dibagi 1/4. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua. 2 1/5 2 kali 5 10 ditambah 1 11/5 dibagi, kita ubah dulu jangan langsung kita hitung dengan perkalian. 1 kali 8 8 ditambah 2 10/8 dibagi 1/4. Nah sekarang kita masuk ke rumusnya. 11/5 ini tetap ya karena pecahan yang pertama berubah menjadi tanda kali. 10/8 menjadi 8/10. Ini berubah menjadi perkalian juga. 1/4 dibalik menjadi 4/1. Adalah yang bisa kita sederhanakan, kita coret. Nah ada ya, ini 4 dengan 10 sama-sama kita bagi 2. 10 dibagi 2 5. 4 dibagi 2 2. Berarti kita tulis dulu pembilangnya 11 kali 8 kali 2 per penyebutnya 5 kali 5 kali 1. 11 kali 8 itu hasilnya 88. 88 kali 2 berapa? 176 per 5 kali 5 25 kali 1 25. Sekarang kita hitung di sini. 176 dibagi 25. Yang paling mendekat itu dapat berapa? Dapat 7. 7 kali 25 itu 175. Kita kurangi 176 dikurangi 175. 6 dikurangi 5 1. 7 kurangi 7 habis ya atau 0. 1 kurangi 1 juga 0. Jadi sisanya 1. Hasilnya 7. Kemudian sisanya ini kita jadikan pembilang 1 per penyebutnya 25. 2 1/5
1/2/8 dibagi 1/4 hasilnya 7 1/25. Nah, itu untuk materi pembelajaran kita hari ini sampai pembagian 3 pecahan berturut-turut. Untuk pembagian persen, pembagian desimal, dan pembagian berbagai bentuk pecahan kita lanjutkan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Sampai sini kalian sudah paham? Nah, kalau kalian belum paham, silakan kalian baca LKS matematika kalian dan kalian bisa mengulangi video pembelajaran ini. Selanjutnya, agar kalian bertambah pengetahuan mengenai pembagian pecahan, silakan kalian kerjakan yang Bu Guru berikan. Kalian kerjakan di buku tugas matematika kalian kerjakan sesuai perintahnya. Kalian tulis soalnya dan kalian tulis juga untuk cara penyelesaiannya ya. Untuk itu kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.